Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rinto Rizal Siotang dengan NIM 123333009 dari mata kuliah Permodelan dan Simulasi Sistem Agroindustri kelompok 7 RC dengan judul Sistem Hilirisasi Produk Nanas Kaleng. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, alangkah baiknya teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Evrelia dengan NIM 123330065. Saya Rahel Novelin Siregar dengan NIM 123330025. Oke, setelah teman-teman saya memperkenalkan diri, langsung saja ke hasil diskusi kami, sistem hilirisasi produk nanas kaleng. Latar belakang, Lampung dikenal sebagai sentra nanas terbesar di Indonesia dengan PT Great Giant Pineapple atau sering kita dengar dengan GGP sebagai pengolahan nanas kaleng terbesar di Asia. Nanas segar diolah menjadi produk bernilai tambah seperti nanas kaleng, jus, dan selai dengan prinsip zero waste. Produk dipasarkan domestik dan ekspor ke berbagai negara dengan standar mutu internasional. Industri ini memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi lapangan kerja, dukungan UMKM, serta devisi, sehingga menjadikan Lampung contoh agribisnis berkelanjutan menurut Wulandari dan Nugraha tahun 2024. Tujuan dilakukannya proses sistem hilir dari nanas kaleng yaitu untuk mendeskripsikan proses produksi nanas kaleng serta membuat model sistem dalam bentuk flowchart. Flowchart dari proses hilir nanas kaleng. Nah, untuk menghasilkan suatu produk nanas kaleng, yang pertama itu berasal dari produsen bahan baku yang dihasilkan atau bersumber dari petani mitra dan kebun perusahaan inti dari GCP itu sendiri. Kemudian ada juga produsen bahan tambahan seperti untuk gula, asam sitrat, dan pengawet lain dan lain sebagainya dari pemasok industri pangan. Nah, kemudian dalam proses pembuatan nanas kaleng, bahan baku dari buah nanas dilakukan penyortiran. Di penyortiran menghasilkan input berupa nanas busuk dan nanas dengan ukuran yang tidak memenuhi standar. Kemudian setelah penyortiran dilakukan pencucian, yang mana pencucian bertujuan untuk membebaskan nanas-nanas dari kotoran dan juga debu, yang menghasilkan yaitu output air kotor. Kemudian dilakukan pengupasan, menghasilkan kulit dan daun nanas. Setelah itu, setelah dilakukan pengupasan, dilakukan pemotongan, yang mana menghasilkan output berupa bonggol. Kemudian, output dari penyortiran hingga pemotongan, yaitu nanas busuk, air kotor, kulit, dan daun nanas, serta bonggol nanas, diolah lagi menjadi limbah yang bisa diolah kembali. Yang pertama itu adalah limbah padat. Limbah padat diolah kembali menjadi kompos atau bubuk kompos. Dan limbah cair diolah kembali menjadi pupuk cair organik. Yang mana di kedua pupuk tersebut dilakukan pengolahan lagi atau didistribusikan lagi terhadap petani mitra dan juga kebun inti dari perusahaan yang ada di GGP. Setelah dilakukan proses pemotongan nanas, maka nanas dimasukkan ke dalam kaleng atau proses pengalengan. Dalam proses pengalengan ditambahkanlah bahan tambahan. Bahan tambahan berupa asam sitrat, gula, pengawet, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan pengalengan, dilakukan pensterilisasian kaleng, yang mana menghasilkan output berupa uap panas. Setelah dilakukan sterilisasi, dilakukan pelabelan dan juga pengemasan. Setelah itu, dilakukan penyimpanan di gudang penyimpanan dan dilakukan pendistribusian, yang mana pendistribusian pada GGP hanya dilakukan pada distribusi ekspor, yang mana tujuannya untuk konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang proses hilir pembuatan nanas kaleng. Yang pertama, proses hilir nanas kaleng dimulai dari petani mitra dan kebun inti yang menanam dan memanen buah nanas. Buah dikumpulkan dan dikirim ke pabrik dalam wadah atau palet terjadwal. Kemudian yang kedua, buah diperiksa secara manual
atau menggunakan mesin, dipisah menjadi grade melalui ukuran serta warnanya, dan dibuang yang busuk, berulat, dan tidak memenuhi standar. Nanas busuk dipisahkan untuk penanganan lain atau sebagai kompos, fermentasi, atau umpan ternak. Kemudian yang ketiga, buah yang lolos sortiran dicuci untuk menghilangkan tanah, pestisida, serta debu yang ada di buah nanas. Biasanya menggunakan bak cuci dengan air mengalir atau roller washer. Air bekas mencuci atau air kotor dikumpulkan untuk pengolahan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, kulit dan mata atau bagian luar yang keras dikupas. Bisa menggunakan mesin atau manual. Limbah pengupasan yaitu kulit dan daun dikumpulkan sebagai limbah padat. Kemudian yang kelima, buah dikort atau membuang bonggol atau inti nanas, lalu dipotong sesuai produk. Bagian inti atau bonggol juga dipisah sebagai limbah padat atau bahan baku sampingan. Kemudian yang keenam, potongan nanas dimasukkan ke dalam kaleng, sementara ruangnya diisi cairan pengawet atau sirup berupa air, gula, asam nitrat, serta bahan tambahan lainnya dari produsen bahan tambahan. Kemudian selanjutnya, kaleng yang tertutup menjalani proses sterilisasi dengan uap panas atau yang bertekanan untuk membunuh mikroorganisme dan membuat produk tahan simpan. Kemudian selanjutnya, kaleng yang sudah steril didinginkan, diperiksa kebocoran atau kerusakan, diberi label, lalu dikemas ke dalam dus atau karton sesuai kuantitas dan distribusi. Kemudian yang terakhir, produk jadi disimpan di gudang. Biasanya ruang kering, kebersihan dan sirkulasi udara juga dijaga. Kemudian produk jadi dikirim ke distributor, retailer, eksportir, atau langsung konsumen industri. Dan akhir rantainya itu berupa konsumen rumah tangga, restoran, atau pabrik makanan yang menggunakan nanas kaleng. Nah, kemudian itu ada sistem input pertanian, di mana sistem input pertanian pada PPT GGP atau Great Giant Pineapple dimulai dari penyediaan bibit unggul, kemudian pupuk, pestisida, serta sarana lain yang menunjang keberhasilan budidaya nanas. Nah, input ini diperoleh dari kebun inti, perusahaan maupun petani mitra yang bekerja sama dengan perusahaan. Nah, selain itu, terdapat dukungan dari produsen bahan tambahan dan pemasok industri pangan yang memastikan bahan pelengkap tersedia agar proses pengolahan nantinya berjalan lancar. Nah, kemudian itu ada sistem produksi dan budidaya, di mana sistem produksi dan budidaya dilakukan baik di kebun perusahaan inti, perusahaan maupun oleh petani mitra dengan pengawasan ketat terhadap mutu. Kegiatan ini mencakup penanaman, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama, hingga panen nanas yang siap dipasok ke pabrik pengolahan. Dengan penerapan standar agronomi yang baik, hasil panen yang dihasilkan tidak hanya melimpah, tetapi juga memenuhi syarat kualitas sebagai bahan baku nanas kaleng. Nah, kemudian itu ada sistem pengolahan hasil pertanian, di mana sistem pengolahan hasil pertanian menjadi tahap utama hilirisasi, di mana nanas yang dipanen disortir untuk memisahkan busuk, kemudian dicuci, dikupas, dan dipotong sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses pengalengan, pensterilan dengan uap panas untuk menghilangkan bakteri dari si kemasan tersebut. Kemudian ada pelabelan dan pengemasan sebelum dimasukkan ke gudang penyimpanan. Limbah padat seperti kulit, daun, dan bonggol dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kompos, sementara limbah cair diolah menjadi pupuk cair organik sehingga industri tetap berorientasi pada keberlanjutan. Kemudian itu ada sistem pemasaran dan rantai pasok, di mana sistem pemasaran dan rantai pasok melibatkan pendistribusian produk nanas kaleng dari gudang penyimpanan menuju konsumen, baik domestik maupun mancanegara. PT GGP mengendalikan jalur distribusi yang terintegrasi sehingga produk dapat sampai
ke pasar dengan kualitas terjaga. Nah, produk juga diekspor ke berbagai negara sebagai bukti bahwasannya rantai pasok yang dimiliki sudah standar global, menjadikan nanas kaleng sebagai komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Nah, kemudian itu ada sistem penunjang, di mana sistem penunjang hadir sebagai elemen yang penting yang mendukung keberhasilan keseluruhan hilirisasi. Sistem ini meliputi penelitian, pengembangan produk, pengolahan limbah ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi modern, serta sertifikasi mutu dan untuk menembus pasar global. Selain itu, perusahaan juga memberikan pelatihan kepada petani mitra agar mampu menerapkan budidaya efisien dengan berkelanjutan. Dengan adanya sistem penunjang ini, PT GGP atau Great Giant Pineapple mampu menjaga konsistensi kualitas sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional. Nah, eh, setelah dari seluruh penjelasan yang kami berikan, didapatkan kesimpulan bahwasannya proses produksi nanas kaleng diawali dari pemeliharaan kebun hingga panen buah yang matang. Setelah itu dilakukan sortasi, pencucian, pengkupasan, pemotongan, pengalengan, dan sterilisasi agar produk awet serta aman. Nah, tahap terakhir adalah pelabelan, pengemasan, dan distribusi ke pasar domestik maupun internasional. Sistem nanas kaleng terdiri dari tahapan yang saling berhubungan dari hulu hingga hilir. Setiap proses dimulai dari panen dilanjutkan dengan pengolahan hingga pendistribusi yang berjalan secara berurutan. Alur sistem ini memastikan nanas segar berubah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi, dan siap konsumsi. Nah, eh, sekian hasil diskusi kami terkait eh, proses hilirisasi nanas kaleng dari mata kuliah permodelan dan simulasi sistem agroindustri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.